Saya meminta kepada semua orang yang menonton video ini untuk menonton video sampai selesai dan subscribe channel Lensa Konstruksi. Pada suatu malam yang tenang di sebuah kampung Betawi, si Pitung duduk di depan sebuah rumah panggung yang dikelilingi oleh kebun kelapa dan pisang. Suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di dekatnya membawa ketenangan, sementara langit cerah bertaburan bintang menjadi atap alam yang indah. Disinilah si Pitung, sang pendekar rakyat, merenung tentang nasib bangsa dan tanah airnya. Negeri ini terus berkembang, gumam si Pitung sambil menatap ke arah langit. Dari Jakarta hingga kini Nusantara, dari kampung-kampung kecil hingga kota-kota besar. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, perjuangan rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan. Si Pitung yang dikenal sebagai pembela kaum lemah pasti akan memandang pembangunan IKN Nusantara dari sudut pandang kesejahteraan rakyat. Ia memahami bahwa pembangunan sebuah ibu kota baru adalah simbol kemajuan, tapi bagi si Pitung, kemajuan itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Pembangunan ini besar sekali, bukan main, kata si Pitung dalam batinnya. Membangun kota baru dari tanah yang masih perawan, sungguh pekerjaan yang luar biasa. Tapi ingatlah, pembangunan ini harus membawa kebaikan bagi semua orang, bukan hanya untuk para penguasa dan orang kaya. Baginya, IKN Nusantara bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga cerminan dari semangat bangsa yang ingin maju dan merdeka dari ketidakadilan. Si Pitung akan mengingatkan para pemimpin bahwa setiap proyek besar harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab, terutama kepada mereka yang terdampak langsung. Tanah yang akan dijadikan kota itu pasti ada pemiliknya, ada penduduk asli yang mungkin harus pindah, ada hutan yang akan ditebang, ada sungai yang akan dialirkan ulang. Jangan sampai mereka yang selama ini hidup tenang di tanah mereka harus menanggung derita karena pembangunan ini. Si Pitung berbicara pada dirinya sendiri. Si Pitung akan menyerukan agar setiap langkah dalam pembangunan IKN Nusantara melibatkan dialog dengan masyarakat setempat. Dengarkan suara mereka, berikan mereka tempat di meja perundingan, jangan abaikan mereka hanya karena mereka kecil dan tak berdaya. Sebab keadilan adalah hak semua orang, bukan hanya milik orang besar. Dalam pandangan si Pitung, IKN Nusantara harus dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai seseorang yang sangat terhubung dengan alam dan lingkungannya, si Pitung pasti akan mendukung pembangunan yang tidak merusak ekosistem dan tetap menjaga keseimbangan alam. Banyak cerita tentang manusia yang merusak alam dan akhirnya alam pun murka. Jangan sampai Nusantara yang dibangun dengan tangan manusia ini menjadi awal dari kerusakan yang lebih besar, kata si Pitung dengan nada serius. Gunakan pengetahuan yang ada, manfaatkan teknologi, tapi jangan pernah lupa untuk menghormati alam. Selain itu, si Pitung juga akan memperhatikan dampak sosial dari pemindahan ibu kota ini. Dia akan bertanya, apakah pembangunan ini akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil? Apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik? Atau justru mereka akan semakin tersisih oleh para pendatang baru yang lebih berpendidikan dan berdaya? Baginya, kesenjangan sosial adalah salah satu musuh terbesar. Si Pitung percaya bahwa pembangunan yang adil adalah pembangunan yang tidak hanya memperkaya yang kaya, tetapi juga mengangkat yang miskin. Dia akan mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa IKN Nusantara menjadi tempat di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kita harus membangun kota ini bukan hanya dengan batu dan semen, tapi juga dengan kasih sayang dan keadilan. Jangan ada yang ditinggalkan. Semua harus merasakan manfaat dari ibu kota baru ini, tegas si Pitung dalam batinnya. Si Pitung juga akan mendorong pembangunan yang inklusif, di mana tradisi dan budaya lokal tidak tersingkir oleh modernisasi. Dia akan menekankan pentingnya menjaga identitas budaya dan menghormati warisan nenek moyang. Kota baru ini harus menjadi tempat di mana budaya lokal dihargai, bukan diabaikan. Kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal. Budaya Betawi, Dayak, Banjar, dan semua suku bangsa yang ada di Nusantara harus menjadi bagian dari ibu kota baru ini.
Jangan sampai kita menjadi asing di tanah sendiri, kata si Pitung. Pada akhirnya si Pitung akan mengingatkan kita semua bahwa pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah tanggung jawab besar. Bukan hanya tanggung jawab fisik, tetapi juga moral dan sosial. Pembangunan ini akan menentukan nasib bangsa kita di masa depan. Kita harus memastikan bahwa yang kita bangun adalah masa depan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan semangat yang sama, si Pitung akan mendukung penuh setiap upaya untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol kemajuan yang sejati, di mana keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan menjadi pilar utama. Namun dia juga akan selalu waspada terhadap potensi ketidakadilan yang mungkin timbul dan siap berdiri di sisi rakyat kecil seperti yang selalu dilakukannya. Saya hanya seorang pendekar kecil, tapi selama ada ketidakadilan, saya akan terus berjuang. Begitu pula dengan Nusantara, selama ada ketulusan dan niat baik, kita pasti bisa membangun ibu kota yang benar-benar untuk rakyat, kata si Pitung menutup renungannya. Dengan demikian, pandangan si Pitung terhadap IKN Nusantara tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap alam dan budaya. Sebuah pandangan yang mungkin sederhana, tapi sangat dalam dan relevan hingga kini.